whole world over for a love that is forever. In His great love I find. Oh, God has shown us, He sent His only Son. Oh, God has freed us, oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I find. Oh, God has shown us, He sent His only Son. Oh, God has freed us, oh, the wonder of the love of God. Oh, God has shown us, He sent His only Son. Oh, God
adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sehingga kami mempunyai kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh lause kami. Tuhan, urapi lause kami juga agar bisa menjadi alat Tuhan mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selama setengah tahun ini kita sudah mendengar banyak cerita tentang kisah Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus kecil sampai Tuhan Yesus dewasa. Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Lalu kita mendengar juga pengajaran-pengajaran yang sangat berharga dari Tuhan Yesus. Juga sekarang berbagai perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus agar kita semua mengerti tentang kerajaan surga. Nah, sebelumnya minggu-minggu sebelumnya adik-adik sudah mendengar perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu perumpamaan tentang pengampunan. Nah, sekarang lause akan menceritakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Seperti apakah itu? Mari kita membaca Alkitab kita, Matius pasal 20 ayat 13 sampai 16. Lause bacakan ya. Matius 20 ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut sekehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, adik-adik, ini menceritakan tentang hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang mempunyai kebun anggur lagi mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada pagi hari, tuan itu pergi ke pasar mencari pekerja-pekerja. Kenapa ke pasar? Karena di pasar itu dulu adalah tempat bertemunya pekerja-pekerja dengan tuan mereka. Siapa yang mau bekerja pergi ke pasar sambil menanti siapa yang akan mengupah mereka. Lalu tuan ini pagi-pagi sudah ke pasar mencari pekerja-pekerja. Lalu setelah ketemu, mereka pun sepakat sedinar sehari. Maka pekerja itu pun deal, sedinar sehari mereka pun bekerja ke kebun anggurnya. Nah, jam 9 pagi dan jam 12 siang, tuan ini keluar lagi mencari pekerja-pekerja. Dan akhirnya mereka pun sepakat dengan sedinar sehari sesuai dengan kesepakatan. Lalu jam 3 siang, tuan itu keluar lagi melakukan hal yang sama, yaitu mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lalu jam 5 sore, tuan itu keluar lagi ke pasar dan melihat. Loh, dia bertemu lagi orang yang mencari pekerjaan. Katanya, "Kenapa kamu menganggur sepanjang hari?" Lalu kata pekerja itu, "Tuan, gak ada yang mau mengupah kami." "Oh, kalau gitu kalian pun bekerja di kebun anggurku ya." Lalu mereka pun dengan senang hati, "Iya Tuan." Akhirnya ada yang mengupah mereka kan. Nah, setelah malam hari, tuan itu pun memanggil mandornya untuk membagikan upah kepada pekerja-pekerjanya. Lalu membagikan upahnya dari yang terakhir masuk, yaitu jam 5 sore. Sewaktu pekerja yang jam 5 sore itu masuk, menerima upahnya, wah dia menerima 1 dinar. Wah, senang banget pekerjanya, akhirnya bisa menerima upah. Lalu masuklah yang jam 3 sore, jam 12 siang dan menerima upah sedinar. Lalu masuk juga pekerja yang pagi-pagi hari dan jam 9 pagi, menerima upah sedinar juga sesuai dengan kesepakatan. Tetapi orang yang menerima upah sedinar yang pagi-pagi sudah datang itu bersungut-sungut dan berkata, "Tuan,
Kenapa kita mendapat upah sedinar sama dengan orang yang bekerja terakhir, yang jam 5 sore? Padahal kita udah bekerja dari pagi, banting tulang, dipanas terik matahari, tetapi kita masih menerima sedinar sehari. Lalu Tuhan itu pun menjawab, "Saudara, saya tidak berlaku tidak adil kepadamu loh. Karena kita dari awal sudah sepakat 1 hari 1 dinar. Nah, sekarang ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan bagian yang sama kepada pekerja terakhir. Bukankah aku bebas mempergunakan milikku sekehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Nah, adik-adik, dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Yaitu satu, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa di dunia ini. Termasuk Lause, termasuk adik-adik semua. Tetapi kita bersyukur banget karena begitu besar kasih Allah akan manusia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk mati di kayu salib menebus semua dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Nah, keselamatan itu adik-adik adalah anugerah dari Allah, diberikan Allah dengan cuma-cuma. Kita bersyukur ya adik-adik. Nah, yang kedua, segala sesuatu di dunia ini semuanya adalah milik Tuhan. Dunia diciptakan Tuhan, begitu juga segala isinya, dan kita manusia adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah iri hati kepada orang lain. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kembangkanlah sikap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan yang cuma-cuma. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita punyai sekarang, kesehatan yang kita ada, orang tua yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, semua yang kita miliki sekarang, udara yang kita hirup, matahari yang kita bisa rasakan hangatnya, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita bersyukur ya adik-adik, kita memiliki Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan yang begitu hebat. Jadi jangan iri kepada orang lain, tetapi kita fokus kepada diri kita sendiri, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami di saat pandemi ini, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. God bless you. Jaga kesehatannya. Tetap prokes.